buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Mantap duduknya ini. Tadi itu duduk tuh nggak bisa ke belakang, ini saya bisa jatuh ke belakang loh, gila nggak nih? Kursinya. Ini kan ini yang ganti lagi udah si Sakti duduk udah ini. Mesti buat tidur. Itu yang pakai itu, ini buat tidur enak. Beda sih. Tadi ini duduk ini udah nggak goyah. Kalau sekarang di bawah aku nggak bisa. Yang sekarang aku numpanginnya lebih enak ini daripada ini ya, karena aku nggak mau pakai. Mau jatuh begitu. Dan yang sekitar punya kan mantap kan. Duduk itu berasa itu kan. Saya naik mobil Jerman gitu loh. Apa sih? Ya Pak, masih. Ayo dulu aja sih. Ini masih pindah kerja. Dalam rangka apa nih Pak? Musikan di kantor? Siapa menjadi gubernur? Iya Bapak. Habis ikut Pak Jokowi berusukan. Tapi kenapa? Kenapa nggak jadi Pak? Kenapa nggak jadi ikut Pak Jokowi? Ini yang belum yang butuh ini. Karena tadi ada rapat kan, rapat apa? KLB itu panjang ada di rapatnya. Kelamaan ada di rapatnya. Alas ke ini. Kamis olahraga namanya. Dulu muter kompleks PKI udah Ya tadi kan harusnya ikut Pak Jokowi jam 11 kan. Jadi perdebatannya agak panjang. Terus ada catatan Pak dari hasilnya Pak? Yang mana itu? Ya, itu tadi saya bilang kantor-kantor kita itu rapatnya itu masih terlalu tidak efisien. Itu dulu yang saya minta penggabungan, tapi mereka ngotot tidak bisa lagi. Sebenarnya kalau menurut saya masih bisa. Dia sekarang contoh, untuk apa tiap SKPD itu ada ruang rapat? Kenapa ada tidak robah saja satu lantai menjadi ruang-ruang rapat kecil maupun besar? Tinggal kamu kalau mau rapat, kamu pesan sama dia gitu. Nah, saya kantor itu tidak ada. Ketika kita ada ruang rapat lagi, SKPD yang lain nggak ada ruang rapat lagi. Kalau tadi kita lihat ada beberapa yang kosong. Semua kepala ini ada ruang rapat, kepala ini ada ruang rapat. Jalan sedikit beda lantai, kenapa sih pakai lift doang? Kerja Anda mesti rapat di Abdul Qadir sendiri aja, cepat kan? Kalau enggak ya udahlah, macam ngapain ngotot juga kemarin. Satu saya tahun lalu saya sudah lihat kan, saya lihat wah ini nggak efisien ini. Gedung begitu besar, ruang rapat begitu banyak. Nah kita masih bisa pindahkan berapa SKPD ke sini, asal semua tidak pakai ruang rapat sendiri. Oh iya. Ya kan kita bisa daftar, kamu kapan mau rapat jam berapa, jadi semua juga disiplin. Nah ini ruang rapatnya ada, mungkin satu lantai ini ruang rapatnya bisa 50 kali. Mungkin lebih loh, bisa. Dengan ukuran beda-beda. Iya, kecil-kecil itu bisa lebih dari 50 ruang rapatnya. Nah kita mau jadi satu lantai, kamu tinggal pilih, ngajuin jadi ada satu pengurus ruang rapat ini gitu kan. Kamu tinggal bilang aja, saya butuh ruang rapat nih, 3 orang atau 4 orang, berapa orang. Nah dia yang ngaturin, oh ini masih kosong, ini masih kosong. Cuma tadi itu, yang di BPKD lebih gila lagi tuh. Ruang rapatnya semua ada proyektor. Itu bisa. Ya, berarti dia cuma butuh setengah ruangan sudah. Setengah lantai, yang lain kasih yang lain. Tapi udahlah, sama juga DKI. Artinya sudah tidak ada yang bisa diubah lagi atau? Pasang itu Pak, tapi kan pada nggak mau itu, tapi Bapak pasang. Bisa. Saya mesti beresinnya selama 3-4 dulu tes. Sehingga masakan kita perintah kan belum tentu bawa laksanakan nih. Kita ada lari setengah mati, jadi kita lihat aja. Ada yang tidur, ya mungkin dia sakit bisa aja kan, dia tidur, di ruang rapat, ada yang nonton TV, duduk jam segini. Makanya orang-orang ini kita pindahkan semua ke kecamatan kelurahan, masing-masing di kecamatan kelurahan. Kita kasih tunjangan gini aja, kamu jadi pelayan kayak orang kerja bank aja.
Yang lain nggak perlu terlalu banyak pegawai kita sebetulnya. Gitu. Ya dari Satpol PP. Kalau kita hitung jam kerja benar-benar, kalau kita suruh isi formulir nih, bagi kinerja, kamu lakuin apa aja sih? Dari jam 7:30 sampai jam sekian, jam sekian, kalau diisi, nggak bisa ngisi. Bingung. Nah itu kita mau terapkan di kinerja perorangan gitu. Kalau saya kan udah kalau nggak ada ikut belusukan kan, tiap jam itu nyambung dari pagi terus gitu loh. Biasanya PNS-nya banyak yang nganggur ya Pak? Ya sebetulnya banyak yang nganggur kalau kita ngomong jujur. Kita lihat aja kita kunjungin. Meja kosongnya berapa banyak. Nunggu jam pulang aja kan. Tapi yang kerja bener kerja setengah mati. TKD-nya sama. Lama-lama kamu juga secara moral masih turun. Mau kerja setengah mati. Apa yang ngobjek lagi bisa ngurusin surat-surat orang gitu kan. Udah kerja setengah mati, dia ganti handphone bagus melulu lagi mati kan. Itu bisa merasa itu aja. Apa kabar? Baik, Pak. Bukannya di Kompas kemarin pun pindah ke Detik lagi. Iya, Pak. Bukannya di Kompas tapi pindah ke Detik. Belum. Masih betah. Ini temannya Pesta, Pak. Banyak banget. Majalah. Pak tadi ada rencana mau sebagian yang Satpol PP dipindah ke Dishub ya Pak? Iya, kita mau pindah 1.000 aja. 1000 Satpol PP pindah ke Dishub. Iya, kita kan udah uji coba kemarin. Kita udah uji coba dari yang Ragunan sampai ke lapangan Taman Menteng itu kan steril. Jadi berapa tempat pertemuan yang macet itu tungguin, beres kan. Nah, kenapa kita nggak mau tambah? Ya kalau saya lihat, misalnya contoh dari dulu nih, dari saya masih kuliah, yang namanya lewatin pasar ikan ekor kuning itu pasti macet pas sore. Dari dulu bisa setengah jam, baik dari dulu pun sama. Jadi masalahnya tambah kendaraan, sama yang pulang ke Pluit itu. Masalahnya nggak mau ngalah. Begitu saya jadi wagub, lancar situ. Kenapa? Disuruh tungguin. Diatur atur. Nah jadi sebetulnya kalau kita ngomong jujur, kalau ada petugas di persimpangan-persimpangan, orang Jakarta nggak mau ngalah nih. Kalau ada petugas aja yang ngaturin, nggak macet kok. Udah ada 30% tertolong. Kalau saya jauh-jauh sore, ternyata suka lewat Kebun Siri. Kebun Siri macet kenapa? Pertama tukang sate itu loh bikin macet. Nasi goreng kambing itu, nah, bikin macet, tumpuk parkir kalau masuk. Lewat lagi macetnya mana? Masuk ke MNC itu, mobil-mobil di dalam itu ngambil jalur yang masuk, nanti ngantri ini. Dia langsung ke sini, kalau sini gimana? Nyangkut, ini juga bisa tuh, ini nggak bisa lewat. Itu yang bikin macet. Kalau ada petugas beda. Nah, harusnya titik-titik ini di jam-jam padat petugas bisa di situ, tapi petugasnya nggak pernah ada. Rasa nggak cukup orang. Nah, itu udah tahu kan titik mana yang macet. Saya sudah hitung tapi sekarang nggak bisa ngitung masih saya. Kamu kan sudah tahu kan berapa titik macet? Oh tahu kan? Berapa ratus? Kamu bilang dong. Bisa tuh 800. Ya udah, berarti Anda butuh 800 orang tungguin. Kalau 2 shift, ya 1.600. Terus kemana titik 800-nya? Saya nggak cocoknya di West.com. Saya sudah kerjasama dengan West.com. Kamu tahu petugas itu, jadi kelihatan. Itu udah mulai jalan yang kita minta untuk yang keyword yang dibuktikan. Sudah Pak lagi di. Jadi nanti kan RT RW, PKK semua harus nge-tweet istilahnya gitu teman. Jadi kalau ngomong aja, Pak ya nih sampah numpuk depan rumah, atau tukang sampah malas, atau ini jalan berlubang. Nah kalau dia pakai Android, dia kirim ke kita, langsung saya bisa tahu orang ngadu ngomongin sampah itu di wilayah mana. Nanti sistem kami akan mengatur, oh di wilayah ini keluhan sampah itu ada berapa kali dalam sehari, dalam sebulan, dalam seminggu. Nah situ saya bisa tahu nih lurahnya ini. Nanti lama-lama lurah camatnya saya kasih tahu, kamu cuma monitor aja wilayah kamu. Nggak bisa diambil keluar. Nah di kelurahan ini yang ngoceh soal sampah, soal banjir, soal ini. Pak, itu salah bajunya ya? Bajunya Pak Jokowi kasih ke saya. Saya bingung sih pakai baju. Kenapa? Pendek, dikit masuk.
Nggak bisa kancing saya. Saya bilang kasih Bimo aja, saya bilang. Dibaca tulisan Jokowi. Ibu Jokowi sering ini kasih bahan bikin bajunya bareng gitu. Udah kangen ganti baju. Kompak sih ya. Biar kompak. Ya itu suka dibuat kembar bajunya. Enggak doang supaya jadi tempatin Dari dulu dari pertama. Biar ganti posisi omong ya Pak. Kita tetap kembaran. Dari ganti, maksudnya supaya ganti posisi atau suruh ngikut nggak jelas. Dan kita nggak tahu kan Jokowi Ahok jilid 2 atau apa gitu. Biar nggak geber-geber meja tapi ketawa aja. Kalau jadi nomor 1 ya nggak usah gebrak meja. Gimana? Senyum-senyum hilang aja. Itu ngomongnya. Senyum malu. Kalau yang nggak bisa lakuin apa-apa ya gertak sambal dong supaya dia takut kan. Ada serem suara. Sekda tadi aku mau jadi sekda, enak di ruangan sekda. Bagus banget. Gila ya namanya. Sini mah ruangannya asisten sekda. Mulai kayu, tempat rapatnya itu lihat kursi-kursi baru, kulit, sofanya. Itu perawatannya juga mahal tuh Pak ya? Mahal tuh. Perawatannya. Bapak kan nanggung Sini perawatan. mah nggak usah dapat, buang aja. Ganti lagi. Jadi kira-kira kapan ada lelang Pak? Jadi peserta lelang. Apa ikut? Kayaknya nggak kebagian kali deh. Kayaknya belum rusak aja udah ganti baru udah hilang ya itu barangannya. Tapi ini pemborosan ya. Nggak perlu. Begini bisa mulai lock. Jadi nggak perlu ganti, nggak perlu ganti pakai apa ada. Pak Jokowi apalagi kursi tamunya aja udah somplak nih nggak bisa ganti. Mungkin mau ninggalin. Mungkin juga. Jadi udah malas ganti. Jadi Jadi siapapun yang jadi presiden tahun ini dia untung. Mercedesnya ganti baru, pesawat baru. Pesawat baru. Oh mulai tahun ini Tahun ini. pesawatnya ya? Iya. Bapak nggak ganti mobil? Kita belum beli mobil dinas, lucu kan? Jadi pemerintah kita ini nakal-nakalnya paling pintar. Mau sumbang bus, dia akal-akalnya semua ditolak kan? Nah, gimana caranya supaya bisa naik Land Cruiser? Pada peraturan Mendagri, gubernur, wakil gubernur itu tidak bisa pakai mobil di atas 3.000 cc. Land Cruiser ini 4.500 cc. Dia mobil dinas dari itu tidak boleh di atas 3.000 cc. Lo gimana caranya? Kok kita bisa naik Land Cruiser yang 4.700 cc ini? Itu bukan mobil dinas namanya, itu mobil operasional. Beda dong. Operasional sama dinas beda. Kalau mobil dinas kan untuk gubernur gitu, mobil dinas. Ini mobil operasional nggak beda dengan truk, nggak beda dengan truk sampah segala macam. Ya gue pinjam mobil operasional pakai. Jadi sampai hari ini kita belum beli mobil dinas. Saya tanya gue yang berbagai Pak, mau pilih mobil apa dinas Pak? Mau Camry atau apa? Tuh ini apa? Itu belum mobil dinas Pak, masih mobil operasional. Terus peraturannya apa? Semua mobil operasional harus gas. Kan gitu kan? Lu kenapa beli itu? Solar gitu loh. Yang ini ya, ketika rakyat butuh bus, kamu tidak mau beli, alasannya harus gas. Tapi ketika kamu butuh mobil, boleh bukan gas. Termasuk DPRD yang ngomong, kan seolah-olah kan seolah saya melanggar aturan kan, melawan aturan. Terus saya mau tanya, DPRD mobilnya pakai gas apa pakai solar atau bensin? Nah itu kan jadi apa ya? Jadi ini namanya membangun opini untuk seolah-olah saya wajar PRD Sekda melawan Ahok. Kenapa? Karena Ahok mengajak dia melawan Perda. Kan itu kesannya sekarang itu. Sementara ada satu undang-undang mengatur gubernur wakil gubernur pihak diskresi itu ya. Kalau untuk kepentingan umum kita bisa melanggar peraturan.
Nah bahkan gubernur di Undang-Undang 2829 kepala daerah bukan gubernur loh, termasuk wakil kepala daerah berhak mendiskon atau meniadakan pajak pungutan. Aku tadi cerita sama Bu Sri, Bu Sri ketawa-tawa dia Pak udah saya roba Pak. Saya tanya sama Bu Sri, ini bus si A yang nyumbang, lalu ada baju si A. Dan kalau dibayar pajak pun masih maharan bus. Dia tidak komersilkan loh, di bus kasih kita langsung plok punya kita. Ini satu. Bandingkan dengan orang membangun pos polisi di tiap-tiap simpang. Itu berapa duit sih pos polisi cuma bata-bata itu doang. Dia dikasih hak menjual titik iklan ke semua orang tanpa tender lagi. Kok lu kan berani? Ini bus dikasih tutup langsung plat merah. Ini dia cuma bangunin satu pos, dia bertahun-tahun, belasan tahun. Itu MIB semua belasan tahun. Jualan iklan dapat berapa triliun dia selama berapa puluh tahun ini. Dia hanya bayar pajak ke kita. Kok boleh? Ini bos kan bukan dia jualan pajak loh, bukan loh. Bukan berarti yang si Asahi Mas boleh jualan merek orang lain, enggak loh. Tetap Asahi Mas aja loh. Dia sendiri, ini kan dia ganti-ganti. Pasang lagi LED semua nih. Terus sanksinya apa? Pidana enggak? Enggak. Kalau dia nggak bayar gimana? Dihitung denda? Enggak, cuma diturunin. Kenapa nggak diturunin? Kok itu nggak pelanggaran? Jangan-jangan ada oknum DPRD main iklan juga. Ya kan? Itu memang ada persekongkolan ya, orang nggak senang aja ada kayak sampah segala macam kebersihan. Terus tadi, ya memang udahlah ngomongnya gitu. Jadi saya dibangun opini, Ahok minta sumbangan bus 1,5 miliar, tapi memberikan kompensasi iklan sampai 2 miliar. Dari mana sih kompensasi iklan? Terus gimana supaya omongannya masuk akal? Pada 1 April katanya, iklan itu satu bus kira-kira 350 juta. Supaya kalau kali 5 tahun kira-kira hampir 2 miliar. Supaya membenarkan dia. Masa saya tanya, ini bus dari tahun lalu loh mau nyumbang. Terus sekarang nggak bus yang bayar hampir 350 juta atau 100 juta. Belum ada. Itu April katanya. Kalau April, ya sekarang diterima masih berlaku yang lama dong. Ya belum ada yang terima. Nah jadi dia bangun opini publik seperti itu. Seolah-olah saya mau merugikan negara, dapat bus 1,5 M, orang manfaatkan jadi 2 M. Selisih 50 juta kan. Nah kalau mau gitu oke, mau pakai bus itu saya oke. Sekarang MIB yang tambah iklan, dikasih titik iklan itu, dia sewain ke orang berapa miliar. Apakah lebih gila daripada kalau saya seandainya 1,5 sama 2 miliar, oke lah, negara rugi 500 juta. Ini aja enggak kok. Orang biasa cuma 30 juta kok iklannya kok. Kali 10, kali 100 tahun baru 3 miliar. Dia mau 50 tahun baru balik modal itu orang itu. Jadi apa? Enggak masuk akal logika itu. Tapi dia bangun logika. Jadi nggak pernah buka logika soal pos polisi, soal JPO. Ada tender nggak semua itu? Bikin Monas, HI, bikin patung yang depan Indosat, patung Garuda, Wisnu itu ya. Itu semua kompensasi kita. Pernah nggak? Mau nggak pengusaha kalau dia kompensasi iklannya lebih rugi daripada barang dikasih? Tapi kalau ada pengusaha, kalau teman saya mau kasih bus yang rugi, kamu bilang nggak boleh terima. Terus fitnah lagi bilangin saya mau sampai 2 miliar. Lepas supaya fitnahnya kena. Dibuatlah pajak baru sekarang. Per 1 April baru berlaku. 350 juta. Kalau per 1 April terima sekarang juga belum berlaku dong. Tapi dia nggak bikin surat. Nah gimana supaya per 1 April berlakunya? Dia bilang masih minta pendapat Mendagri, mampus saya dulu. Udah bayar pajak, ini bus nggak boleh jalan di jalur busway karena Perda kita mengatur harus pakai gas. Pertanyaan saya, kok Pajak baru beli? Kok pakai solar? Kan angkutan umum. Masuk jalur busway. Ya, terus bus tingkat kita yang kita beli itu solar. Jadi mana yang melanggar Perda? Saya ngerti kok. Kalau saya paksa ini pasti ada impeachment nih. Wah DPRD kan ribut.
turunkan Basuki karena dia melanggar perda nomor sekian, padahal dia sendiri melanggar perda semua. Mobil sumbangan ribut kayak begitu. Heran saya nggak ngerti. Ini memang ini mahal. Itu saya dalam hukum, dia ketawa-tawa aja. Lucu, logikanya apa ini? Bangunnya jahat kan? Bangun supaya 1,5 miliar punya mobil tukar 2 miliar. Gimana sampai 2 miliar kan nggak sesuai pajaknya 30 juta. Sekarang dinaikin 350 juta, gila nggak pajaknya 1 tahun. So, kalau itu kasih contoh saya katakan, mana yang sudah pernah bus yang bayar 150 juta? Itu bus baru-baru. Ini jawab saya dengan saja itu Pak. Itu baru mau berlaku 1 April Pak. Kalau itu juga belum berlaku kan? Udah lah Pak, nggak usah terusin ya Pak. Gue berdua aku mau tabung ya Pak. Tabung aja bilang HAM lagi. Bus dengan pajak nggak sesuai. Itu loh berdebatnya itu, nggak berani di penjara nanti segala macam karena memberikan hak iklan kepada orang. Pada 2 tahun berikutnya udah pelat merah. Yang MIB semua tuh sepanjang pos polisi lu nggak pernah bilang takut itu ditangkap. Betul nggak? Semua IPB kan iklan kan? Yang jelas pendidikan kita udah ngomong jujur. Kalau yang nggak merugikan kita, kenapa ada nggak tender? Siapa tahu ada yang lebih baik bayar ke kita. Mungkin ada yang pos polisi lapis emas gitu loh. Ya nanti kita nggak tahu kan? Kenapa cuma lapis beton? Pasti tender kan? Lelang kan? Nah, ini logikanya nggak kena. Udah nggak kena aja udah. Tapi aku difitnah nih sekarang. Sekarang mau bangun, aku tahu kok kalau mau bangun opini. Sekarang opini itu saya adalah orang yang memaksa marah-marah tidak beretika kepada anak buah karena anak buahnya tidak mau melanggar peraturan perda. Karena bus yang diterima itu ada persoalan bekas. Itu yang dibangun. Nggak ada yang tahu. Tapi artinya dia bangun opini itu sekarang. Saya kan baca di semua berita. Kesannya seperti itu. Jadi wajar oleh komentar orang kan. Ya wajar dong. Anak buahnya ngelawan. Dia marah-marah. Karena dia suruh dia melanggar perda. Tapi ada masih cerita dong, semua mobil operasional kita karena belum ada gas. Gas itu baru 4 tahun baru bisa. Langsung kirim kan. Enaknya jadi bagus gitu kan. Langsung kirim polisi. Presiden. Bisa pecat menteri langsung. Saya juga susah. Susah dipecat. Oh udah ASN. Mesti cari salahnya kan, kita mesti bikin jebakan Batman juga. Kayak jelas salahnya di mana. Jadi kita mesti tes dulu dong, supaya punya stok dulu pegawai. Stoknya di mana dulu. Dan punya stok. PNS ini masih banyak yang baik. Nah, kita mesti punya stok nih. Kita punya dong teman-teman yang baik-baik. Eselon 2, baik yang baik. Nah, kita tinggal set dulu, udah dapat kartu ini, baru kita. Yang baik lagi karena gubernur. Nomor 2 itu kan nggak ada tangan nomor 2. Ya, memang begitulah. Barang siang kuda kan. Kalau kuda kan cuma kelihatan gagah bagus kan. Dia ditunggangin orang. Kalau siang kuda kan begitu. Sak, kau bilang kursi lu udah nggak boleh begitu Sak. Oh iya, berat. Udah berat begitu. Udah jam-jampi. Jadi transportasi Jakarta, tugas utama kita ini dia menguasai terminal-terminal atau maksudnya dia usaha tugas dia, lebih keren. Jauh ya Pak. Dari mana? Ini nolong dari mana nih? Ini masih baru nih Pak, masih baru. Dari mana nih? Dia presiden kita di Romo. Kok presiden nggak kasih tahu saya ada kursi? Kita sih. Dasar tak terjengkak nggak tak? Enggak, ini bagus. Ada kursi lontang. Us. Orang yang berdiri kalau tak ini. Kalau tak dua-duanya bisa berdiri. Dua-duanya bisa berdiri bukan di belakang. Ternyata berusaha aku berhasil. Tidak sia-sia. Besok kita belusukan lagi nih, kayaknya bisa dapat mobil Lexus nih. Habis belusur ke parkiran, ini mobil siapa nih? Di bawah. Nanti udah ada stok Lexus Pak.
Lumayan belusukan dapat kursi bagus. Aku udah 1,5 tahun boleh kursi gitu bagus. Masih nggak mau belusukan tuh kalau duduk di situ kok. Enak kan? Mak? Bagus nggak? Enak nggak? Enak sih. Bapak mau cobain aja, tes dulu Pak. Orang putar kursi nggak dapat kursi. Aduh, jentang kan? Yang kayak kemarin kaget aku. Duduk langsung. Ini nggak bagus Pak. Ini bagus kan? Jadi dua-duanya pakai kanan. Ini apa nih? Kiri kanan bukan? Kiri kanan bukan. Terus betul apa? Untuk di Oh, kamu mau turun? Turun di bawah. Oh iya. Ini nggak kejentang kan? Enggak Pak, Bapak. Saya tadi udah coba. Nah ini bagus sih. Kemarin kita bingung. Dia duduknya masih tekan. Kau nggak gini. Ah, ya udahlah. Akhirnya ada kursi bagus juga. Masih baru. Ya udah. Tahu situ lah. Hasil belusukan hari ini. Nah. Ini buat siapa nih kursi sebetulnya? Bapak. Ya mungkin yang buat saya itu udah lama kan. Waktu Pak Sekda pimpinan. 3. Pak Seda mau kayak gitu dari beda. Ini baru masih baru. Kita sekian baru yang baru untuk Bapak lama ada tahun lalu nih. nonton lagi. Ini udah tahun lalu kan. Ini udah mau April Pak. Diumpetin gitu lama. Bapak sih nggak minta. Nggak minta. Bicaranya masih bertanya sama Bapak ya. Kacau ini. Nggak tahu udah ngumpetin barang apa lagi. Jadi ada meja lagi yang baru bagus. Oh iya, mejanya itu udah. Jadi pengajian tahun lalu. Ini udah mau April. Ditaruhnya di gudang tadi. Kalau nggak pakai itu ya, tiba-tiba di kursi nggak tahu mana di tempatnya. Udah depan nggak apa-apa. Mau minta apa lagi, Bang? Minta apa lagi? Meja. Paling kursi Pak buat tambahan kalau ada. Udah aja tambah kursi udah. Udah. Kau udah nambah lumayan. Yang gemuk itu nggak usah dipindahin lagi, nggak usah. Ya Pak, siap. Tapi nggak usah. Ya enak sih saktinya soalnya. Saya pamit Pak. Ya masih ya, Pak. Masih Pak. Lumayan, besok ada kursi. Gara-gara kursi saya kompas dan kompas. Dan kalian bisa lihat aneh nggak sih? Ini udah mau akhir Maret. Itu pengalihan kursi. Kasih, terus kalau kita mau ambil logika ya, yang logika tadi kan dia bilang, saya ini kursi gitu bagus buat siapa nih saya bilang? Itu buat gubernur, wakil gubernur sama sekda. Oke. Kalau betul, kenapa Anda kemarin kasih saya kursi yang itu? Jadi yang itu buat siapa sebetulnya logika? Kan seperti itu kan? Itu yang satu itu. Nanti ada logikanya nih. Kan saya tanya loh, kok bisa ada kursi gitu mewah? Buat siapa? Kita buat gubernur lagi gubernur. Kita cuma masuk yang satu-satu. Kita pun udah percaya aja lah kata dia lah satu-satu. Kalau gitu kenapa kemarin lu kasih gue yang model itu? Berapa fokus? Saya kursi situ sama kerja di sini. Kalau dia pengadaan ini. Harusnya 2012 kita masuk sudah pengadaan kan? Kita pun nggak tahu. So, kenapa kamu kasih kursi ini? Sekarang pertanyaan saya. Kalau kursi ini buat saya, kursi ini buat siapa kemarin gitu? Betul, kalau diterusin logikanya, ini kursi buat siapa? Begitu saya ada protes, ada sekda, oh mantap sekda nih. Terus dia kasih saya yang ini, berarti ini lebih bagus daripada sekda loh. Iya. Jadi ini, yang ini di bawah sekda. Jadi kalau gitu lu mau buat siapa kursi ini gitu? Pak Jokowi juga gak dikasih, Pak Jokowi buat kursi gitu kan? Yang lama Pak Jokowi. Kursi yang lama. Gimana jelasin? Bagus mulai dari tahun lalu. Ini kalau bilang pengadaan, kalau butuh pengadaan gak usah kita minta juga kamu ganti dong. Kecuali saya mengatakan, saya gak mau ganti, aku demen yang lama. Baru betul. Ini saya pun gak tahu ada kursi gitu bagus. Kemarin kalau tahu kasih itu lagi, gimana? Kalau saya pakai yang ini, berarti ini siapa yang pakai ini kursi ini? Betul gak? Tuh,
Harusnya di atas bapak ya, karena kualitasnya di atas ini kan. Iya kan? Paling enggak gubernur ini. Sekarang di sini kan cuma gubernur, wakil gubernur yang paling tinggi di sini sama sekda. Berarti sekda harusnya di Tadi bawah itu pak. aku minta sekda pun udah oke gitu, jadi udah lebih enak daripada ini kan. Jadi ini punya siapa sebenarnya kursi ini? Nah ini punya Sakti. Memang jatahnya Pak Sakti. Ini masa yang Bapak juga kalau bapak marah baru dikeluarin. Gitu. karena gue udah mau pergi baru kasih kursi begini ya. Pak, memangnya nanti Kan kita mau pergi Merdeka Utara kan? Pak, memangnya nanti Bapak akan pindah ke ruangan sini Pak gimana Pak? Kita pindah tuh kalau jadi gubernur. Ini ruang sekda. Ya bisa lihat Monas kan? Pemandangan lebih Ruangan juga kecil lagi kan? Supaya nggak banyak rame-rame lah. Iya nggak bisa rame-rame, nggak bisa terima kita. Kita nggak mau terima lagi kalau gubernur. Langsung protes kan? Baru pun saya, mau cabut ya. Kita cari ada kita sampai pindah. Berarti langsung kalian kemakan teorinya Gerindra. ini Pak. Gitu. Kalian langsung memilih Pak Prabowo supaya saya tidak pindah kan? Iya dong. Masih Pak kalau ada calon yang lain bisa juga enggak? Dan kalau kalian tidak mau Pak Jokowi pindah ke sana kan? Tidak mau saya pindah kan tidak buat Pak Jokowi pindah. Ya udah tetap di sini kita. Aku yakin Pak Ahok jago main catur ini. Jago main catur makasih. Udah cantik. Yuk. Udah bebeknya tahu. Ini skak stir ya. Tapi seterusnya ya pindah ke bawah atau kemana Pak? Ke bawah ke lantai? Enggak lah, kita jangan keulang cerita Pak. Kalau sampai terjadi jangan sampai kayak Pak Odibo dulu. Ya, semua tiket tunggal akhirnya gitu. Tiket tunggal. Dia kita tidak ingin lagi semua bus-bus ini bayar pakai setoran sopir-sopirnya. Mereka dibayar per kilometer. Nah ini bisa ada penggabungan. Nah pemerintah gimana hitungnya? Nah PT ini tugasnya menghitung berapa sih tiket yang paling wajar yang kamu udah bisa untung. Gak perlu subsidi sampai ini aja sampai 1 T kita subsidi 800 M. Transjakarta. Tahun ini Pak. Nah, hampir segitu kan kalau nggak salah ya. Nah artinya kan kita harus bikin dia tidak ada subsidi, tapi orang juga biasa tiketnya. Nah makanya kita coba BKTB kan 6.000 kan, termasuk Kopaja Kopami. Nah ini lama-lama orang terbiasa sekali naiknya 6.000. Nah makanya KHL kita waktu kita survei kepada pegawai itu berapa? 12.000. Itu 12.000 orang masih naiknya berapa kali kan nggak cukup. Nah kita pengen mendekatkan diri, Anda bayar 6.000 saja atau 12.000 sehari, Anda udah bebas naik bus. Nah, ya kayak terusan, mungkin gabung dengan kereta api. Ini akan membantu KHL orang. Nah, yang bisa menghitung ini semua siapa? Mas profesional. Nah kita merekrut orang bank, selain servis, orang kereta api, yang rangka mulai menyatukan kereta api dan bus. Tujuannya apa? Memberikan tiket yang sangat terjangkau kepada masyarakat. Tapi untuk tengah-tengah kota, kita juga akan subsidi dari pemerintah ini tiket bus gratis tadi, bus tingkat. Di tengah-tengah kota, bus wisata. Dia orang mau ke kantor dekat-dekat, dia nggak mau pakai kendaraan juga, Anda dengan naik aja kan. Misalkan kita pengen main ke Bundaran HI, kita tinggalnya di kantor depan sini, Merdeka Barat. Naik itu aja. Kok nggak perlu naik ke atas juga kan? Nah sistemnya mau kita bangun. Nah terus swasta nggak ada lagi alasan ngoci rugi atau apa karena si PT ini juga swasta kan mengoperasikan kan. Siapa yang lebih efisien? Jadi saya bisa membandingkan buah apel ke buah apel nih. Ketahuan ini. Ada efisien. Ya. Kalau bentuk busnya sekarang kan masih jelek-jelek. Nanti kita akan scrap. Begitu bus kita datang lebih banyak, mereka kita paksa kita langsung kita kirim nggak bisa tahu. Terus kita masih nyogok soal kirim. Nyogok soal di lapangan. Ya udahlah, kita sadar buruk-buruk orang, baik kita scrap. Di Jakarta ini apa ya? Bukan kita mau mencari
alasan, alibi untuk ngeles gitu. Ini betul-betul 30-40 tahun punya kesalahan. Mana boleh sih kasih izin mobil-mobil merah kecil-kecil itu, angkot-angkot. Dari mana teorinya gitu? Dari mana teorinya? Itu masih ada oknum-oknum pengen punya angkutan itu gitu loh. Dia ada buat angkutan seperti itu, dia pengen beli, ya dikeluarkan izin seperti itu. Nggak bisa kecil-kecil, kok kecil-kecil. Justru kan bagaimana satu bus kan, satu kendaraan, ada barang sampai 10-20 kendaraan. Itu angkot tuh ngangkut berapa orang? Paling 8 orang. Ini dari ngangkut 80 penumpang, ada rumahnya 10 mobil kira-kira gitu loh. Itu nggak bisa tuh. Ini konsep mobil tuh nggak boleh, mobil kecil-kecil. Terus kalau anak belasan ribu nih. Terus orang kerja juga dari Jawa, dari Sumatera, dari mana, udah KTP nggak jelas. SIM nggak jelas. Itu yang masalah. Dan tingkat perumahan juga susah, jadi Jakarta harus berani. Tapi pasti dibenci orang kan. Orang udah biasa. Sama kayak kita gusur orang. Dia marah. Saya dari tahun 70 tinggal sini. Udah salah. Saya nggak merasa salah deh. Saya bayar PBB. Saya dapat listrik. Coba lihat yang di Sentiong kemarin. Lihat fotonya kemarin. Indovision. Lupa kamu aja belum tentu pasang Indovision. Di AC. Indovision loh. Ya semua rumah di Sentiong. Mati aja loh gitu. Satu orang punya 30 unit. Ya sewa-sewain. Sama kayak waduk Pluit, marah-marah. Konstruksi atap baja ringan. Rumah saya yang lama aja masih kayu. Konstruksi baja ringan. Nah itu gimana ngomongnya? Jadi orang-orang yang inilah yang sering bangun opini ya. Kelemahan saya di mana? Saya juga gak mau diplomatis. Kamu ngomong ya saya hantam, kamu yang salah gitu. Nah yang dia udah hantam itu bukan substansi yang kita bicarakan. Ngomongnya saya nggak ada etika, marah-marah. Jadi akhirnya kan itu bicara substansi kayak sekarang kita bicara soal pajak segala macam. Yang dibilang saya pukul meja. Saya bilang saya udah mau pukul 30 kali, lumayan cuma 3 kali. Udah hemat 27 kali dong gitu. Artinya saya bisa nahan 27 kali dong, lumayan kan. Kalau kalian di posisi saya, apa nggak keki dimain-mainin begitu, puter-puter, dijebakkan Batman. Sementara dia kasih IP semua boleh gitu, tanpa lewat kita. Kan ada surat pergub dari Pak Fauji Bowo dulu, menyerahkan pada Asbang. Nah, mau cabut, dia nggak mau paraf. Kita kayak mau KLB, dia nggak mau paraf. Satu-satunya malah harusnya pecat kan. Coba gue sih juga tahu keputusannya apa, nggak mau pecat. Itu kan masalah ya. Pak, masalah apa yang harus berkarat itu tadi ditanya ke Pak Yusuf, dia nggak ngaku tuh kalau bilang minta ajas manfaat itu dia nggak ngaku. Dia ngomong sama saya kok, ada Darmaning Tias juga kemarin dibawa, yang habis acara itu loh, Muslimbang. Dan Bang Ningtyas juga suruh saya bisa terima, pokoknya sebut marah-marah, kan nggak suruh marah-marah di bawah itu loh. Kan semua orang dengar rekamannya saya ngomong. Lu kau terima awas lu, gue bilang. Dia ngomong gitu. Kau masa saya marah Ningtyas, kalau kamu terima awas. Dia ngomong sama saya, kan bisa asas manfaat Pak, dari RKPP kasih izin untuk diterima. Oh semprot. Banyak orang di Balai Agung kemarin, semprot. Kemudian datang lagi sini minta ngomong lagi. Sudah ada alasan ngomong baik-baik berdua. Dari mana alasannya itu untuk terima asas manfaat? Saya orang politik ya Pak Akbar ya. Terus kan rakyat DKI juga warga DKI juga udah marah nggak ada bus. Sekalian marah aja. Tapi Pak di LKPP e-katalog semua produk Cina. Itu juga ada permainan tanda kutip dong. Dia udah masukin. Saya pilih nggak mau beli boleh ya. Kita nggak ada bus, lebih baik nggak ada bus ya. Nanti berantakan Pak, biarin aja. Orang Jakarta udah biasa nggak ada bus kok. Lu caci maki gua, kok orang politik Pak Akbar 2017 baru pemilihan lagi kan. Gua biarin aja 2015, 2016 baru gua ngadain bus yang cukup. Dia pas sekarang gua dapat bus yang jelek, terus 2015-16 mogok-mogok, dicaci maki juga kan.
Kayak Pak Gubernur kemarin, resmiin bangga nih, 90 unit, 30 unit. Besok langsung keajaran semua Bogor. Sama diketahui orang kan. Lebih baik saya dicaci maki sekarang saya bilang. Biarin orang warga DKI bilang goblok, nggak ada bus, gagal pengadaan, biarin. Tapi resiko nggak mau pilih saya 2017 kan? Kan resiko cuma itu. Ya kita masih ada 2015, masih ada 2016. Untuk pengadaan 2017 masih ada. Produksinya itu Pak. Mereka tuh main tuh Pak, dihambat-hambat yang ini. Biar paksa kita beli Cina, kalau Cina udah banyak kamu nggak bisa beli lagi dong. Jadi DPRD bilangnya apa? Kan sudah ada busnya. Nggak usah. Nggak usah beli, udah apa. Tapi gimana Pak, nggak cukup bus? Emang gue pikirin dulu. Biarin nggak ada bus. Ya bus jelek, rusak ya Mas. Nah, kemarin rapat jam-jam saya tuh Pak Ibu Endang, mereka rapat sendiri nih soal bus ini. Lagi mau minta pembenaran supaya diterima busnya. Biarin aja pengemasuk. Enak kamu mikir kali ini. Kalau saya terima, pusing kan? Kalau saya terima kan lewat 50 hari kan. Kerja pembenaran, cari aja pembenaran. BPKP udah mau investigasi, kalau BPKP udah bilang udah melihat dari pengadaannya udah ada permainan dari awal. Udah diarahkan ke sini produk Cina. Ya, fungsi. Itu berapa